Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang dengan NIM 1806640. Di sini saya akan meresume tentang solidification dan cooling. Solidification and cooling. Yang pertama yang kita harus tahu adalah solidification di pure metal atau di logam murni. Logam murni membeku pada suhu yang konstan yang sama dengan titik bekunya, yang juga sama dengan titik lelehnya. Solidification time merupakan waktu selama panas laten logam peleburan dilepaskan ke cetakan sekitarnya. Total solidification time merupakan waktu saat awal penuangan logam cair hingga pembekuan selesai. Setelah pembekuan selesai, maka pendinginan berlanjut pada kecepatan yang ditunjukkan oleh kurva. Proses pendinginan pada dinding cetakan awalnya membentuk kulit tipis pada permukaan logam sesaat setelah penuangan. Ketebalan kulit meningkat di sekitar logam cair saat pemadatan berlangsung, hingga ke menuju pusat rongga. Proses ini bergantung pada perpindahan panas yang terjadi di dalam cetakan dan juga sifat termal pada logam. Selanjutnya, ini ada struktur dari eh, solidification pure metal. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Yang bagian A. Selanjutnya ada solidification of metal alloy atau paduan, logam paduan. Kebanyakan paduan membeku pada rentan suhu daripada suhu tunggal. Kisaran yang tepat tergantung pada sistem paduan dan komposisi tertentu. Pemadatan dapat dijelaskan dengan diagram dan kurva pendingin dengan komposisi tertentu. Adapun faktor yang memperlambat pemadatan adalah komposisi dendrit pada saat terbentuk membuat ketidakseimbangan pada logam padat dan juga cair dan mengakibatkan segregasi elemen. Pemisahan menjadi mikroskopis dan makroskopis atau lebih sederhananya tidak merata untuk setiap dendrit yang mengeras. Jadi harus menentukan komposisi kimia dalam pengecoran tersebut. Lalu pada tingkat makroskopis, komposisi kimiawi bervariasi di seluruh pengecoran karena pada bagian dinding lebih cepat membeku dan kaya unsur kimia. Paduan eutektik merupakan pengecualian dari proses umum, karena tahapan solidus dan liquidus pada saat yang sama, yang mengakibatkan pemadatan terjadi pada suhu konstan. Bentuknya akan jadi seperti ini, seperti yang kedua. Selanjutnya ada solidification time. Rumusnya secara aturan Chorinov, TTS sama dengan CM dalam kurung V dibagi A dalam tutup kurung dikali N. TTS merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengeras, CM merupakan konstanta cetakan, dan V merupakan volume, A merupakan luas penampakan, dan N merupakan eksponen. Selanjutnya ada shrinkage atau penyusutan. Langkah dari shrinkage ini yang pertama adalah kontraksi cairan selama pemadatan, yang kedua adalah kontraksi selama fase berubah dari cair menjadi padat, disebut dengan penyusutan solidification. Yang ketiga ada kontraksi termal dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Ya, seperti ini shrinkage dapat dilihat dari bentuk awalnya seperti ini dan menjadi penyusutan jadi seperti ini. Selanjutnya ada direct solidification atau biasa juga disebut dengan pengerasan yang terarah. Ya, fungsinya untuk meminimalkan efek kerusakan dari penyusutan di daerah pengecoran paling jauh dari pasokan logam cair untuk dibekukan terlebih dahulu dan sebelum pemadatan berlangsung dari daerah terjauh menuju riser. Dengan cara ini, logam cair akan terus tersedia dari riser. Selanjutnya, fungsinya adalah untuk mencegah penyusutan selama proses pembekuan. Istilah directional
solidification digunakan untuk menggambarkan aspek pembukuan dan metode yang terkontrol. Directional solidification yang ingin dicapai dengan memperhatikan aturan Sorinov yang didesain untuk pengecoran itu sendiri, yang berorientasi di dalam cetakan dan desain yang memberikan desain pemakanan. Ini merupakan langkah lain dari solidifikasi terarah. Yang pertama adalah internal chills. Ya, internal chills adalah pendinginan internal bagian logam kecil yang ditempatkan di dalam rongga sebelum logam panas dituangkan, sehingga logam yang di sekelilingnya akan mengeras terlebih dahulu. Proses ini harus memiliki komposisi kimia yang mirip dengan logam yang dituangkan karena akan paling mudah mengalami pendinginan dari logam yang sama. Yang kedua ada external chills atau pendinginan eksternal adalah dengan cara menyisipkan logam di dingin rongga cetakan berfungsi untuk menghasilkan panas dari logam cair dan lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan pasir di sekitarnya untuk meningkatkan pemadatan. Metode ini juga sangat efektif digunakan untuk bagian pengecoran yang sulit menggunakan logam cair, sehingga membuat pembekuan yang cepat pada bagian ini sementara sambungan pada logam cair masih terbuka. Selanjutnya ada riser design. Riser biasanya menggunakan dalam cetakan pasir untuk menuangkan logam cair ke dalam pengecoran atau cetakan selama pembukaan untuk mengimbangi penyusutan. Agar berfungsi, riser harus tetap cair sampai setelah cor mengeras. Aturan Sorinov dapat dipakai untuk menghitung ukuran riser yang memenuhi keperluan. Mungkin sekian dari resume kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. So, stay healthy and keep at home. Terima kasih.